Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Satu persatu pendukung dari Prabowo agak mulai panik, agak mulai kepanasan mereka begitu kan. Salah satu ini, jubir Prabowo menggunakan anak sebagai alat politik ya, jatuhkan rival adalah watak bengis katanya begitu. Yang bengis siapa sih sebenarnya begitu? Lihat saja bagaimana video-video yang beredar menggunakan kampanye di situ yaitu adalah anak-anak kecil ya tentu di situ di Pamekasan ya di Madura kalau nggak salah begitu kan ya. Begitu ada ajakan Prabowo Gibran di situ. Padahal itu anak TK loh begitu. Kalau berbicara tentang ya anak itu begitu. Tapi pada kenyataannya kenapa? Karena disinggung terkait dengan oposisi, disinggung dengan berbagai hal, seolah-olah mereka mulai kepanasan, mulai kebingungan, ya. Ketidakmampuan Prabowo ya seperti itu begitu kan ya, karena mungkin di satu sisi pengalamannya memang iya, tapi berhadapan dengan orang-orang ya seperti Anies Baswedan, seperti dengan masyarakat mungkin ya sekilas saja mereka ya. Tapi pada kenyataannya saya melihat sudah beberapa kali ya Pak Prabowo begitu kan ya, jawabannya ya itu aja mereka begitu. Nanti mungkin keluar dengan antek-antek asing begitu kan ya. Jadi kita lihat saja di situ semuanya kena sindir. Tapi saya yakin dan saya yakinnya apa sih sebenarnya begitu kan yang kemudian begitu ya menjadi mereka agak ketakutan sampai mengatakan kepada Anies Baswedan kepada lawan-lawan politiknya katanya watak bengis dan sebagainya begitu ini. Kenapa jubirnya juga marah-marah ya? Bosnya marah-marah. Jubir ikut marah. Harusnya lebih elegan katanya ya. Seharusnya lebih elegan lah kalau menyerang balik. Ini malah jadi bumerang ya Daniel. Ya ini jubir ya nggak teliti. Konteksnya masalah hukum kok bir ya. Bukan anak kecil jadi alat politik. Ngaco si jubir ini. Komentar-komentar netizen seperti itu begitu. Jadi kalau kita berbicara anak kecil ya yang kemudian dijadikan alat kampanye ya silahkan cek saja di situ yang beredar begitu kan. Tapi ya mau menyerang gimana kalau dengan cara marah-marah seperti ini. Pak Prabowo marah, pendukung-pendukungnya marah. Lantas bagaimana begitu? Ini yang menjadi viral begitu kan. Itu Prabowo Gibran di situ begitu. Apa yang harus kita lakukan ya? Mungkin ya ini kan lempar batu sembunyi tangan. Bisa saja seperti itu begitu. Saya kira hal-hal seperti itu apa yang dilakukan dengan pendukung-pendukung Prabowo sekarang ya, karena sudah kelihatan kalah, dalam survei sudah kalah, masyarakat sudah tidak begitu percaya terhadap Prabowo dan Gibran ya, apalagi dengan Pak Jokowi, mungkin gridnya sudah turun ya, mau tidak mau kita harus ada perlawanan. Semakin Anda melawan, semakin Anda terjebak di lubang yang kemudian akan mengalahkan Anda, mengantarkan Anda kekalahan begitu kan. Coba lihat saja, ternyata ya dari kecerdasan Anies Baswedan ya, dari pendukung-pendukung mereka banyak ketakutan, kepanikan ya bagaimana soal hukum dan sebagainya begitu. Seolah-olah mereka tersandra begitu ya. Sebagai orang yang berada di kekuasaan sedikit banyaknya harusnya Prabowo bisa memperjuangkan keadilan buat Harun ya. Tapi apa nyatanya dia cuma harus kekuasaan doang katanya. Ya bagaimana seorang nasib ya Harun Ar-Rasyid di situ begitu karena mempertahankan mencari keadilan di situ kalau kita berbicara itu. Tapi pada kenyataannya ini bukti bahwa nyata kalau orang mencari keadilan di situ ya tidak salah juga Anies Baswedan lalu kemudian memberikan satu dorongan, memberikan satu fakta begitu kan ya bagaimana ini harus terungkap begitu dengan kasus-kasus pola seperti ini. Bayangkan di 2019 kalau nggak salah begitu kan. Itu mencari keadilan di situ. Tapi ya sayang seribu sayang banyak yang kemudian mengatakan wah ini katanya sangat bengis sekali menggunakan ya seolah-olah menjadi alat kampanye. Katanya begitu, tidak begitu. Dia hanya ingin sebagai contoh bahwa ya di negara Wakanda seperti itu. Maka saya katakan ya kepada siapapun begitu kan, mengutip dari perkataan Anies Baswedan, Wakanda no more, Indonesia forever. Ini jubir Prabowo menggunakan ya mengatakan menggunakan anak sebagai alat politik ya, jatuhkan rival adalah watak bengis katanya ya. Bahkan satu sisi, kubu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyayangkan saat seorang anak yang belum cukup umur dijadikan materi politik untuk menyerang rival politik.
Bahkan juru bicara Subianto Daniel Azhar Jimantungja banyak menyebutkan ya perilaku tersebut sebagai watak yang bengis. Apalagi anak yang dimaksud sudah meninggal dunia dan terkonfirmasi belum memiliki hak terpilih. Tapi kan Anies Baswedan mengantarkan bagaimana mencari keadilan di situ begitu. Mencari bagaimana seorang bapak mencari keadilan di situ ya. Ini diungkapkan fakta, apakah Indonesia masih terkenal dengan Wakanda, masih dilihat sana sini hukum yang sebegitu rumit begitu kan. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Apakah seperti itu? Anies Baswedan tidak ingin seperti itu begitu kan. Itu kan sudah jelas mereka. Kenapa marah-marah pendukung-pendukung Prabowo ketika ditanya bukti hal seperti ini begitu. Menggunakan anak-anak wafat sebagai alat politik untuk menyerang dan menjatuhkan rival politik adalah watak bengis, tutur Daniel ya dalam lewat Twitternya. Daniel ya bahkan yang memastikan bahwa anak bernama Harun Rashid yang meninggal 22 Mei 2019 bukan pendukung Prabowo sebab usia Harun masih di bawah 17 tahun kala itu. Ada 15 tahun tidak ikut demo, orang tua sejak awal yang menyebutkan tidak ikut-ikutan politik, tegasnya katanya begitu. Jadi ya kalau meninggal dalam keadaan apa coba? Ya tidak mungkinlah seorang ayah bisa mempertahankan mencari keadilan kalau toh pada hakikatnya mereka satu begitu kan, bukan pendukung Prabowo. Lalu kemudian dia bukan pendukung, kok seolah-olah ya cuci tangan mereka begitu kan. Artinya kalau sudah ikut demo mereka bisa saja ya karena dibayar oleh mereka, bisa saja karena ikut-ikutan, bisa saja ya mungkin dengan ikut demo seperti itu karena meninggal ya di situ ya apakah itu tidak dicap sebagai anggaplah cuci tangan? Ya itulah menjadi kenyataan besar bahwa hukum itu tidak seperti itu yang sering disebutkan Anies Baswedan. Ya karena disindir seperti itu ya mulai agak panas mereka ya. Mulai agak panas terus kemudian apa yang selalu diucapkan ya Anies Baswedan mencari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata benar-benar ya terpancing emosi mereka. Ya kalau seperti ini terus para pendukung-pendukung mereka Prabowo juga marah ya jawabannya ya. Terus kemudian para pendukung-pendukung mereka juga marah-marah. Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat Indonesia? Pasti akan muat dan jijik melihat dengan hal-hal seperti itu. Apalagi Fahri Hamzah sudah mulai agak mulai agak menyerang Anies Baswedan ya. Banyak pendukung-pendukung Prabowo di situ begitu. Jadi ya bisa saja Ganjar sudah memanfaatkan ini begitu kan. Jadi sayang seribu sayang begitu ada sudah beberapa kali calon begitu kan. Ya Pak Prabowo itu aja mereka begitu. Karakternya tidak pernah berubah begitu. Bagaimana kalau memimpin bangsa kita kalau karakternya tidak dirubah dengan adem ayem santai ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Wah, bisa saja podiumnya digebrak-gebrak begitu kan ya. Kan bisa saja seperti itu begitu. Sayang seribu sayang, ini sudah menjadi kekalahan di seluruh Indonesia begitu kan bahwa dari ya masyarakat yang masih belum menentukan pilihan bisa saja 10%, 20% menentukan pilihan kepada Anies Baswedan. Mungkin mereka sudah tahu ya survei-surveinya yang kemudian agak oleng ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.